Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Juanka, NPM A1L081166. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Yang dimulai dari pertama, yaitu definisi dari gangguan kecemasan. Definisinya ialah cemas merupakan suatu sikap alamiah yang dialami oleh setiap manusia sebagai bentuk respon dalam menghadapi ancaman. Namun, ketika perasaan cemas itu menjadi berkepanjangan atau maladaptif, maka perasaan itu berubah menjadi gangguan cemas atau anxiety disorder. Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 dalam kurun Depkes tahun 2008 menjelaskan bahwa di Indonesia prevalensi gangguan jiwa 4,6%, sedangkan gangguan mental emosional jauh lebih besar yakni 11,6%. Salah satu masalah gangguan mental emosional yang menimbulkan dampak psikologis cukup serius adalah ansietas atau kecemasan. Selanjutnya, di sini ada gejala klinis dari gangguan kecemasan. Yang pertama ada gejala somatik. Ciri-ciri gejala somatik ini adalah adanya keringat berlebih, ketegangan pada otot skelet, meliputi sakit kepala, kontraksi pada bagian belakang leher atau dada, suara bergetar, dan nyeri punggung. Kemudian ada sindrom hiperventilasi, meliputi sesak napas, pusing, parestesi. Kemudian ada gangguan fungsi gastrointestinal, meliputi nyeri abdomen, tidak nafsu makan, mual, diare, konstipasi. Kemudian ada iritabilitas kardiovaskuler, meliputi hipertensi dan takikardi. Yang terakhir ada disfungsi genitourinaria, meliputi sering buang air kecil, sakit saat berkemih, sakit pelvis pada wanita, yang terakhir kehilangan nafsu seksual. Yang kedua ada gejala psikologis. Gejala psikologis ini meliputi gangguan mood, kesulitan tidur, kelelahan, mudah capek, kehilangan motivasi dan minat, sangat sensitif terhadap suara, yaitu merasa tidak tahan terhadap suara-suara yang sebelumnya biasa saja, berpikiran kosong, tidak mampu berkonsentrasi, mudah lupa. Kikuk, canggung, koordinasi buruk, tidak bisa membuat keputusan, gelisah, resah, tidak bisa diam, kehilangan kepercayaan diri, kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu yang berulang-ulang. Yang terakhir, terus-menerus memeriksa segala sesuatu yang telah dilakukannya. Yang ketiga ada teori penyebab kecemasan. Di sini ada tiga teori penyebab kecemasan. Yang pertama ada teori psikologis. Yang pertama adalah teori psikoanalitik. Adalah adanya ego yang memberitahukan adanya sesuatu dorongan yang tidak dapat diterima. Yang kedua ada teori perilaku, merupakan disebabkan oleh stimuli lingkungan spesifik. Yang ketiga adalah teori eksistensial. Teori ini memberikan model gangguan kecemasan umum, tidak terdapat stimulus yang diidentifikasikan. Kemudian ada teori biologis. Di sini meliputi sistem saraf stresor dapat menyebabkan pelepasan epinefrin dari adrenal. Yang kedua ada neurotransmit, meliputi GABA, serotonin, dan norepinefrin. Yang terakhir ada faktor kognitif, yaitu menyimpan pikiran dan kebiasaan yang berlebihan. Selanjutnya, yang keempat adalah adanya teori penyebab kecemasan aktivitas. Yang pertama adalah gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder atau yang disingkat dengan GAD.
GAD ini merupakan kekhawatiran yang berlebihan dan bersifat pervasif, yang disertai dengan berbagai simptom somatik yang menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial atau pekerjaan pada penderita, atau menimbulkan stres yang nyata. GAD ini memiliki persentase kekambuhan yang tinggi dan kecepatan pemulihan yang kembali rendah. Gejala dari GAD ini yang pertama ada gejala dari psikologis dan kognitif, meliputi kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang sulit dikendalikan, perasaan cemas atau gelisah sebelum sesuatu itu terjadi, yang terakhir sulit berkonsentrasi atau pikirannya kosong. Yang kedua ada gejala fisik, meliputi fisiknya yang letih, otot tegang, sulit tidur, dan mudah marah. Yang kedua ada gangguan panik atau panic disorder yang kita bisa singkat dengan PD. Umumnya gejala ini dimulai dengan rangkaian serangan panik yang tidak terduga, yang kemudian diikuti dengan ketakutan terus-menerus minimal 1 bulan akan muncul serangan panik yang lain. Gejala-gejala ini tersebut akan mencapai puncaknya dalam 10 menit dan umumnya berakhir tidak lebih dari 1 menit. Serangan-serangan panik ini melibatkan reaksi kecemasan yang intens disertai dengan simptom-simptom fisik seperti sulit bernapas, nafas tersenggal, jantung berdetak kencang, mual, rasa sakit di dada, berkeringat dingin, dan gemetar. Hal yang lain yang penting dalam diagnosa gangguan panik ini adalah bahwa individu merasa setiap serangan panik merupakan pertanda datangnya kematian atau kecacatan. Gejala dari gangguan panik ini adanya pertama gejala psikologis, yaitu ciri-cirinya depersonalisasi, derealisasi, takut kehilangan kendali atau kontrol, takut menjadi gila, takut mati atau meninggal. Yang gejala fisiknya meliputi gelisah, nyeri perut, terasa sakit atau tidak nyaman pada dada, kedinginan, pusing, rasa tercekik, dan lain-lain. Yang ketiga ada gangguan fobia atau phobic disorder atau kita bisa disebut dengan PDD juga. Di sini ada dua bagian yaitu fobia spesifik dan fobia sosial. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu fobia spesifik, yaitu ciri utama fobia spesifik itu ketakutan yang luar biasa dan terus-menerus terhadap objek atau situasi tertentu. Penderita tidak mengalami gangguan serius dalam kehidupan sehari-harinya, karena mereka hanya perlu menghindari objek-objek yang ditakuti. Fobia spesifik ini tidak dapat diatasi dengan terapi obat, tetapi lebih memberi respon kepada terapi perilaku atau psikologis. Yang kedua ada fobia sosial atau social anxiety disorder. Merupakan suatu ketakutan yang tidak rasional dan menetap, biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain. Individu menghindari situasi di mana dirinya dievaluasi atau dikritik yang membuatnya merasa terhina atau dipermalukan, dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau menampilkan perilaku lain yang memalukan. Yang keempat ada pasca traumatic disorder atau post traumatic stress disorder yang kita biasa singkat yaitu PTSD. Maaf ini tertimbun ya mind mappingnya karena banyak. Gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami atau menyaksikan sesuatu peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik adalah peristiwa yang mengancam nyawa seperti pertempuran militer, bencana alam, insiden teroris, kecelakaan yang serius, atau penyerangan fisik atau seksual pada seorang dewasa atau pada anak-anak. Kemudian ada obses compulsive disorder atau yang biasa kita singkat OCD.
OCD ini adalah kondisi di mana individu tidak mampu mengontrol dari pikiran-pikirannya yang menjadi obsesi, yang sebenarnya tidak diharapkan dan mengulang-ulang beberapa kali perbuatan tertentu dan dapat mengontrol pikirannya tersebut untuk menurunkan tingkat kecemasannya. Gangguan obsesif kompulsif merupakan gangguan kecemasan di mana dalam kehidupan individu didominasi oleh repetitif atau pikiran-pikiran yang ditindaklanjuti dengan perbuatan secara berulang-ulang atau kompulsi untuk menurunkan kecemasannya. Penderita gangguan ini mungkin telah berusaha untuk melawan pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut yang timbul secara berulang-ulang, akan tetapi tidak mampu menahan dorongan melakukan tindakan berulang-ulang untuk memastikan segala sesuatu baik-baik saja. Yang terakhir ada agorafobia. Agorafobia adalah suatu ketakutan yang berada dalam suatu tempat atau situasi di mana ia merasa bahwa ia tidak dapat atau sukar menjadi baik secara fisik maupun psikologis, baik secara untuk melepaskan diri. Orang-orang yang memiliki agorafobia ini takut pada kerumunan dan tempat-tempat yang ramai. Pengobatan yang terakhir ada pengobatan gangguan kecemasan ansitas. Di sini kita bisa melakukannya dengan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini kita dapat menjadi 3, yaitu psikoterapi, yaitu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kebanyakan kondisi medis. Kedua, terapi perilaku ialah terapi konseling yang memfokuskan kepada kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh pasien. Yang terakhir, terapi kognitif. Terapi ini dengan cara mengajak pasien untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara berkomunikasi langsung dengan orang yang sudah sembuh dari penyakit ansitas. Yang kedua ada terapi farmakologi. Ini ada terapi antidepresan trisiklik atau trisiklik antidepresan atau TCA, ialah antidepresan generasi pertama untuk mengatasi pasien depresi dengan mekanisme kerja penghambat ambilan norepinefrin dan serotin ke neuron. Yang kedua ada elective serotin reuptake inhibitors atau SSRI, yaitu antidepresan baru yang khas hanya menghambat ambilan serotonin secara spesifik. Mekanisme kerjanya menghambat pengambilan serotonin yang telah diekspresikan dalam sinap atau GAP antar neuron, sehingga kadar serotonin dalam otak meningkat. Peningkatan kadar serotonin dalam sinap diyakini bermanfaat sebagai antidepresan. Yang ketiga ada serotonin atau norepinefrin reuptake inhibitors atau SNRI. Mekanisme kerjanya mengeblok monoamin dengan lebih selektif daripada antidepresan trisiklik, secara tidak menimbulkan efek yang tidak ditimbulkan antidepresan trisiklik. Yang terakhir, monoamin oxidase inhibitor atau MAOI, suatu enzim mitokondria yang ditemukan dalam jaringan saraf atau jaringan lain seperti usus dan hati, bekerja memetabolisme
NE dan serotonin untuk menghindari kerjanya, supaya mudah diekspresikan. Dengan dihambatnya MAO, maka akan terjadi peningkatan kadar NE dan serotonin di sinaps, sehingga akan terjadi perangsangan SSP. Oke, udah selesai. Sekian penjelasan gangguan kecemasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau dalam penyebutan saya yang salah. Saya mohon maaf ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.